Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin Allahumma amin. Ayo ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk menambah pahala di saat saudara kita banyak yang berjatuhan akibat pandemi musibah Covid ini. Kita bersyukur mudah-mudahan nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesehatan ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan cara salah satunya thalaqul ilmi ini. Kita juga berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoinya sehingga kelak bisa berpahala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW, qudwah hasanah yang terus kita inginkan dalam kehidupan ini kepada beliau, sehingga ada kehidupan yang akan kita tuju, kehidupan yang lebih hakiki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekali lagi bersama dengan ridha Allah, kemudian sesuai dengan ajaran Rasulullah, sehingga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Langsung aja ya, monggo antum baca dulu sebelum kita lanjutkan. Fi ahkami sholati, fi kaifiyati sholatil khauf nggih. Iya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi. Wa innama afradahal musannifu an ghairiha minas sholawati bitarjamatin li'annahu yuhtamilu fi iqamatil fardi fil khaufi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Wasolatul khaufi anwa'u katsiratun tablugu sittata asrubin. Sittata asrubin ya. Kama fi sahihi Muslimin iktasarul musannifu minha ala salasati asrubin. Ahaduha ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati wa huwa qalilun wa fil muslimina kasratun bihaitu tuqawimu kullu firqatin min humul aduwa fayufarriquhumul imamu fayufarriquhum ya fayufarriquhumul imamu firqataini firqatan takifu fi wajhil aduwi tahrifuhu wa firqatan takifu khalfahu ay al imam fayusalli bil firqatin allati khalfahu rak'atan thumma ba'da qiyamihi rok'atis saniyati tutimmu linafsiha bakiyata sholatiha wa tamdi ba'da faraghi sholatiha ila wajhil aduwi tahrisuhu wa ta'tit ta'ifatul ukhra allati kanat harisatan fir rak'atil ula fa yusalli al imamu biha rak'atan fa idza jalasal imama litashahhudi fa idza jalasal imamu litashahhudi tufarriqahu wa tutimmu linafsiha thumma yang
tadaruha. Ya betul ya, yang tadaruha. Sama yang tadiruha ya. Yang tadiruha. Tadiruha. Summa yang tadiruhal imamu wa yusallimu biha. Wa hadhihi salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidzatil riqa'i sunniyat bidzalika li annahum raqa'u fiha rayatihim wa kila ghairu dzalik. Sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sampai kepada bab fi kaifiyati sholatil khauf, yaitu tata cara kaifiyah sholat dalam keadaan ketakutan ya. Dalam situasi yang tidak normal. Kalau normal itu namanya bukan khauf, tapi kalau khauf itu ya kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan perlakuan tertentu pula nanti. Wa innama hanya saja afradaha menyendirikan, fardun sendiri ya, afradaha menyendirikan al-musannifu musannif pengarang kitab an ghairiha dari selain salat khauf ini ya, minas sholawati dari salat-salat ditarjamatin dengan sendiri, dengan bahasan sendiri ya, tarjamah biografi kalau manusia. Di anahu alasannya karena yuhtamalu mencakup atau meliputi fi iqamatil fardi dalam pelaksanaan fardu fil khaufi pada waktu khauf takut malah sesuatu la yuhtamalu yang tidak mencakup fi ghairihi pada selainnya. Jadi maksudnya musonef, pengarang kitab ini menyendirikan bahasan sholat khauf, kok tidak digabung dengan sholat-sholat yang kemarin ya, ada sholat gerhana, ada sholat apa, dan sebagainya. Karena dalam pelaksanaannya itu ada diskon tertentu ya, ada sesuatu yang lain daripada sholat yang secara normal. Gitu. Jadi ada keringanan-keringanan atau ada sesuatu yang lain gitu, sehingga ulama wabil khusus pengarang kitab ini merasa perlu menyendirikan bahasan khusus dalam bab sholat khauf ini. Wa sholatul khaufi, sholat khauf anwaun kasiratun. Anwaun itu banyak sekali macamnya. Anwaun bermacam-macam, kasiratun banyak sekali. Tabluhu yang sampai sittata rubin, 6 macam ya. Dorbun itu contoh adrub. Kama fi Sahih Muslim sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Iqtasara maringkas al-musannif musannif minha, dari 6 tadi pengarang hanya meringkas ala salasati atrubin menjadi 3 macam saja. Ahaduha, salah satunya ayakuna, jika ada al-adu musuh fi ghairi jihadil kiblati, pada selain arah kiblat. Wahwa, dia qalilun, musuh sedikit, qalilun sedikit. Wafil muslimin, sedangkan kaum muslim kasratun banyak sekali. Bihaisu, sekiranya tuqawimu bisa mengatasi kullu firqatin, setiap kelompok, minhum, dari pasukan ya umat Islam, al-adwa, musuh. Jadi sholat dalam kondisi ketakutan, suasana takut dan sebagainya itu sebenarnya banyak sekali. Ada 6 paling enggak, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Tapi ulama hanya meringkas di sini, membahasnya hanya 3 saja, 3 macam saja. Yang pertama itu adalah tatkala musuh itu posisinya itu bukan di arah kiblat. Nanti menghadap ke barat dan sebagainya. Yang penting enggak menghadap kiblat. Musuhnya itu ada mungkin membelakangi kiblat atau di sebelah kanan atau kirinya. Ini yang pertama.
Wa huwa qalil. Nah, posisi musuh bukan berhadapan dengan kiblat, kemudian sedikit pula. Kebalikannya umat Islam itu banyak sekali. Yang kira-kira kelompok dari umat Islam itu, nanti kalau mau dibagi ya, bagi beberapa kelompok, setiap kelompok itu nanti bisa ngatasi musuh. Kalau mau musuh nyerang gitu ya, umat Islam masih bisa ngatasi. Nah, bagaimana teknik sholat dalam kondisi suasana demikian itu, yang musuh tidak di arah kiblat, kemudian sedikit jumlahnya, dan umat Islam bisa mengatasi. Jadi ancamannya tidak begitu membahayakan. Gitu ya. Maka fayufarikuhum al-imamu. Maka fayufarikuhum membagi, mengelompokkan, firqoh. Memfirqohkan imam, maksudnya mengelompokkan imam, pasukannya firqota ini menjadi dua kelompok. Firqotun takhofu, satu firqoh, satu kelompok takhifu, yang berdiri fi wajhil aduwi, berhadapan dengan musuh. Tahrisuhu, yang menjaganya. Wa firqatun, dan satu kelompok takifu khalfahu, berdiri khalfahu, di belakang imam, di belakang imam. Wa yusolli, kemudian sholat imam bil firqati, dengan satu kelompok alati yang khalfahu, di belakang imam, rakaatan, satu rakaat. Summa, kemudian ba'da qiyamihi, setelah berdirinya imam dari sujud ya maksudnya, li rakaati saniyati, untuk rakaat yang kedua, tatimu, menyempurnakan li nafsiha, sendirinya, baqiyata sholatiha, sisa sholatnya. Wa tamdi, kemudian berjalan, ba'da firaghi sholatiha, ba'da, setelah firaghi, selesai sholatnya, ila wajhil aduwi, ke arah musuh, tahrisuhu, yang untuk menjaganya. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, wa ta'ti, dan datang atau ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, alati, yang kanat, ada, harisatan, menjaga, di rakaatil ula, di rakaat yang pertama. Wa yusolli, kemudian sholat al-imam, imam, dia dengan firqah yang pertama tadi, rakaatan, satu rakaat. Faida, jika jalasa, duduk al-imam, imam, litasyahudi, untuk tasyahud, tufarikuhu, maka memisahkan diri kelompok tadi, hu, kepada imam. Waktu timu, dan disempurnakan niyapsiyah dengan sendirinya. Summa yang tadiruha, kemudian imam menunggunya. Summa yang tadiruha, kemudian menunggunya al-imam, imam. Wa yusallimu, dan salam biha, dengan firqah yang pertama tadi. Nah, ringkasnya begini saja. Jadi ada 3 macam model sholat di saat kondisi genting, takutan ya, terutama dalam hal peperangan ini ya. Yang pertama, tatkala musuh posisinya bukan di arah kiblat dan posisi musuh sedikit, sementara umat Islam banyak. Jika terjadi peperangan, musuh nyerang gitu, maka umat Islam bisa mengatasi. Nah, kalau posisi demikian situasinya, maka fayufarikum al-imam firqataini firqatun taqifu fi wajhil atwi. Maka imam membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Imam, umpama pasukannya ada 1000, maka dibagi menjadi 2. 500 menjadi satu kelompok, 500 yang lain menjadi kelompok yang lain. Nah, satu kelompok, wa firqatu taqifu khalfahu. Satu kelompok itu langsung menjaga musuh. Satu kelompok lagi itu berdiri di belakang imam. Kemudian teknisnya sholatnya bagaimana? Imam langsung sholat dengan firqoh yang ada di belakangnya. Kan ada 2 kelompok, ada 2 firqoh. Firqoh yang pertama, kelompok pertama itu menjaga musuh. Kelompok yang kedua ada posisinya di belakang imam. Nah, yang ada di belakang imam ini
diajak sholat sama imam. Terus wa firqatun takfu khalfahu wa yusalli bil firqatil lati khalfahu rakaatan summa tatimul nafsiyah. Nah, imam hanya sholat 1 rakaat saja sama kelompok yang di belakang ini. Kemudian setelah imam bangkit dari sujud, maka firqah yang di belakang tadi itu menyempurnakan sholatnya. Tadi kan baru 1 rakaat sama imam. Imam berdiri, kemudian firqah yang ada di belakangnya tadi itu menyempurnakan sholat menjadi lengkap. Dan watam di ba'da firqah sholatiyah sampai salam. Ini mungkin hanya 2 rakaat ya. Jadi selesai bersama imam 1 rakaat, begitu imam berdiri dari sujud, maka imam tetap berdiri aja, tidak bergerak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain, nunggu kelompok berikutnya nanti. Kelompok yang pertama diajak sholat itu menyelesaikan sholatnya. Begitu selesai sampai salam, maka dia kemudian menuju ke arah musuh, menggantikan kelompok yang tadi menjaga. Kemudian kelompok tadi yang menjaga itu pindah ke belakang imam untuk ikut sholat. Ikut sholat bersama imam. Tadi imam baru 1 rakaat. Maka kelompok yang kedua ini langsung takbiratul ihram, sholat bersama sholatnya imam 1 rakaat, kemudian selesai daripada tasahud, maka kelompok yang terakhir ini itu menyelesaikan sholatnya sampai selesai, kemudian setelah selesai, imam dan kelompok yang terakhir ini membaca salam bersama-sama, mengakhiri salam bersama-sama. Agak sulit dipahami saja. Saya ulang, mungkin dengan bahasa yang agak gampang. Ada yang ini, yang kelompok yang kedua kan imamnya itu kan masih berdiri ya. Kelompok yang kedua datang. Nah, setelah kelompok yang kedua datang, itu kan melakukan gerakannya bersama-sama kan sampai tasahud ya. Sampai duduk, kemudian imamnya kan berarti duduk saja ketika menunggu kelompok yang kedua ini menyempurnakan sholatnya. Baru salamnya bersamaan, benar. Gitu. Ya, jadi anggap gini saja, ada 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu yang menjaga musuh. Iya. Kelompok yang kedua di belakang imam. Udah ya? Iya. Nah, imam sholat dengan kelompok yang kedua dulu. Iya. 1 rakaat. Selesai 1 rakaat, bangkit dari sujud, maka imam tetap berdiri, sementara kelompok yang kedua ini menyelesaikan sholatnya. Ya. Selesai sholat, salam ya, maka dia pasukan ini pindah ke posisi musuh, menggantikan pasukan yang pertama. Oke. Ya. Nah, kelompok pertama atau pasukan pertama itu sekarang pindah menuju ke arah imam. Tadi kan imam masih berdiri. Berdiri, ya. Ya. Nah, kemudian pasukan yang pertama ini takbiratul ihram untuk memulai sholat bersama dengan rakaat keduanya imam. Imam, ya. Oke. Begitu imam selesai tasahud, duduk aja dulu imamnya. Nunggu pasukan yang pertama atau firqah yang pertama menyelesaikan rakaat keduanya. Nah, selesai rakaat kedua, selesai baca tasahud akhir juga, nanti salamnya bersamaan dengan imam. Jelas, Ad? Jelas. Jadi takbiratul ihram bersama kelompok yang kedua, salam bersama dengan kelompok yang pertama.
Bisa tangkap sudah? Bisa. Cuma ini kan sholatnya 2 rakaat, berarti sholat subuh nih ya. Kalau sholatnya 4 Enggak, rakaat. ya. Ya dijamak, dikosor, maaf, dikosor. Ya kok, iya kondisi kan sangat darurat, ya. Dikosor tentunya. Kenapa kan? Yang penting jamaah tertunaikan. Ya ini saking pentingnya jamaah sampai kondisi perang pun tetap dilakukan, ya. Oke. Kemudian wahada salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi ini salatu Rasulillah, salatnya Rasulullah di Daturiqa. Sumiat disebut atau dinamakan bidzalika dengan Daturiqa li'annahum karena mereka pasukan raqa'u itu menambal fiha di Daturiqa royatahum benderanya ya, liwaknya ya, royahnya. Wakila pendapat yang lain ghairu dzalik, tidak demikian. Jadi model pelaksanaan salat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di Daturiqa. Kenapa disebut dengan Daturiqa? Ya karena pasukan waktu itu menambal bendera royah mereka di situ. Ini yang pertama. Clear ya? Jadi saya ulang, posisi musuh tidak di arah kiblat dan posisi musuh sedikit jumlahnya. Umat Islam bisa ngatasi. Kalau dibikin skala ancaman, ancamannya tidak begitu berbahaya. Andai kata musuhnya nyerang sungguhan, kelompok umat Islam itu bisa ngatasi. Nah, maka umat Islam dalam kondisi demikian itu dibagi menjadi 2 pasukannya. Pasukan pertama menjaga musuh, pasukan yang kedua itu sholat bersama imam 1 rakaat saja. Setelah 1 rakaat bersama imam, maka pasukan menyelesaikan sholat sendiri sampai salam, sementara imam belum salam, tetap berdiri masih. Selesai salam, pasukan ini pindah posisi menjaga musuh, sementara pasukan tadi yang menjaga musuh pindah posisi ikut sholat imam untuk rakaat pertama, tapi bagi imam itu sudah rakaat kedua. Imam tasahud, akhir, nunggu sampai pasukan yang baru gabung itu menyelesaikan sholatnya untuk 2 rakaat, selesai sama-sama mengucapkan salam sebagai keluar dari sholat. Itu yang pertama. Kemudian gimana? Wasani yang kedua ayakuna, hendaknya ada fi jihadil kiblah. Wasani yang kedua ayakuna, ada musuh fi jihadil kiblah. Musuh ada di arah kiblat. Fi makanin, di tempat la yasturuhum, tidak menutup mereka an ayunil muslimin, dari mata umat Islam. Maksudnya ya musuh sudah kelihatan, sudah tidak bisa tidak, karena ada di posisi arah kiblat. Syai'un, sesuatu. Wa fil muslimina, sementara umat Islam kasrotun, banyak. Malu tafarokuhum, yang memungkinkan tafarokuhum untuk membaginya, untuk mengkelompokkannya. Faya sufahu, maka imam membagi sofain menjadi 2 sof. Masalan umpama wa yuharimu, kemudian takbiratul ihram bihim, dengan mereka, dengan umat Islam, dengan pasukan semua, jami'an semuanya. Fa'idha, jika sajada sujud al-imamu, imam fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama, sajada maka sujud ma'hu, bersama imam, ahadu sofaini, salah satu dari sof itu. Kan ada 2 sof. Sajada ini dengan 2 sujud, wawaqafa, dan berdiri, asoful akharu, sof yang lain, yahrusuhum, menjaga mereka, faida, jika rofa'a, mengangkat, al imam roksahu, imam roksahu, kepalanya, maksudnya bangkit ya, sajadu, maka mereka sujud, walahiku, menyusul imam,
wa yatasyahhadu baca tasyahud al-imam bisoffaini dengan 2 shaf wa yusallimu dan membaca salam bihim dengan mereka wa hadhi sholatu Rasulillah. Ya udah sampai sini dulu. Model sholat dalam ketakutan yang kedua, sholat khauf yang kedua adalah tatkala musuh itu ada di arah kiblat. Terus tidak mungkin umat Islam tidak melihat musuh itu karena memang sholat harus menghadap kiblat dan musuh ada di situ. Nah, bagaimana kalau kondisinya demikian? Jika umat Islam itu banyak, kemudian memungkinkan bagi imam untuk mengelompokkan mereka, maka imam harus melakukan membentuk 2 shaf. Ini umpama aja, bisa menjadi 3 shaf, 4 shaf, terserah imam. Ini dicontohkan 2 shaf aja. Kemudian imam dan pasukan seluruhnya itu bertakbiratul ihram bersama-sama mulai sholat. Faida sajada al-imam fi rakaatil ula. Nah, tatkala imam sujud di rakaat yang kedua, ini baru ada perbedaan. Maka sajada mau ahadu sofain, yang ikut sujud itu hanya 1 shaf saja. Shaf yang lain itu tetap berdiri menjaga pasukan umat Islam. Faida rafa imam ra'sal, tatkala imam telah mengangkat kepalanya, sajadu, maka mereka pasukan yang lain itu ikut sujud, walahiku nyusul. Wa yatasahhadu al-imam bisofen, kemudian baca tasawufnya bersama, salam pun bersama. Ini agak gampang saja. Jadi begini, yang kedua ini, model sholat khauf yang kedua ini. Kalau pasukan musuh itu ada di depan kiblat, di arah kiblat maksudnya, maka imam harus membagi pasukannya menjadi 2 shaf atau lebih, terserah. Kita anggap contoh yang 2 shaf saja. Nah, teknis sholatnya bagaimana? Imam dan seluruh pasukan umat Islam itu takbir bersama. Allahu Akbar, semua takbir. Nah, tatkala nanti imam itu sujud, tatkala imam sujud, maka yang sujud itu tidak boleh semua, hanya 1 shaf saja. Begitu imam telah bangkit dari sujud, berdiri, maka shaf yang belum sujud tadi itu baru sujud. Kalau shaf yang baru sujud tadi itu sudah melaksanakan sujudnya, berarti sudah normal semua, maka tasawuf bersama, salam pun bersama. Jadi yang beda itu hanya gantian sujud saja. Tatkala ruku ya masih bareng-bareng ruku. Nah, pada waktu sujud saja ini tidak boleh sujud semua, tapi harus gantian antara shaf yang pertama dengan shaf yang kedua. Jadi tangkap ya? Bisa. Jadi gampang sekali ya. Bedanya itu hanya pada waktu sujud. Pada waktu sujud itu tidak boleh bersama-sama, karena harus ada yang tetap siaga menjaga. Siapa yang menjaga itu ya? Shaf yang kedua. Begitu shaf yang pertama telah selesai sujud, imam telah mengangkat kepalanya, udah berdiri tegak, anggap sudah atau posisi duduk dan sebagainya, yang penting sudah tidak sujud ya, posisi tidak sujud, maka shaf yang kedua baru boleh sujud. Tatkala sudah selesai sujud semua, maka nanti tasawuf baca bersama-sama sampai salam pun bersama-sama. Jadi takbiratul ihram bersama, kemudian salam pun bersama-sama. Yang tidak bersama itu hanya sujud saja, itu dijadwal gantian gitu. Kenapa? Karena tidak boleh ada sujud semua kemudian pasukan musuh nyerang, sehingga umat Islam akan kocar-kacir. Maka yang shaf yang kedua tetap menjaga umat Islam yang sedang melaksanakan sholat tadi. Nah, wadi salatu Rasulillah, ini adalah salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi asfana, di asfan.
Wahia Asfan adalah qaryatun desa fi thoriqil hajj, jalannya orang yang naik haji, al-Misri di Mesir sana ya. Bainaha wa baina Makkah, bainaha antara Asfan wa baina Makkah dengan Makkah marhalatani, 2 marhalah. Jaraknya 2 marhalah. Sumiyat disebut atau dinamakan bidzalik demikian li asfil suyuli, karena banjir, karena tempat mengalirnya banjir, fiha di Asfan tadi. Ini model sholat yang kedua, sholat khawf yang kedua. Dah, wasalisu yang ketiga ayakuna, jika ada musuh fi sidatil khawf, dalam posisi sangat ketakutan ya. Waltihamil harb, dan berkecamuknya perang. Huwa lafat waltihamul harb atau sidatul khawf itu kinayatan, itu kinayat untuk kinayah. An syiddatil ikhtilat, sangatnya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur ya. Bainal qaumi, di antara pasukan. Bihaisu sekiranya yaltasiku ketemu lahmu ba'dihim biba'din. Yaltasiku ketemu lahmu ba'dihim, daging pasukan biba'din dengan pasukan yang lain. Maksudnya kulit ketemu kulit, sudah posisi sudah saling nyerang gitu ya. Balaya tamak kanuna, tidak memungkinkan mintar kil kital, dari meninggalkan peperangan. Walayak diruna, tidak sanggup alan nuzuli, turun. Idakanu ingkanu, jika mereka rokiban, di atas kendaraan. Udah tidak sempat turun kalau udah di ada kendaraan. Wala alal inhirab, juga tidak mungkin minggir. Ingkanu, jika mereka masyatan, itu berjalan. Nah, bagaimana kondisi yang sangat mencekam, udah saling ketemu kulit dengan kulit, daging dengan daging, pedang dengan pedang itu, bahkan orang yang sedang di atas kudanya saja itu tidak sempat turun, atau yang sedang berjalan, pasukan yang berjalan kaki itu pun tidak sempat minggir, karena udah berkecamuk perang. Fayusoli, maka sholat kullun minal kaum, masing-masing dari pasukan, kaifa amkanahu, kaifa bagaimana amkanahu memungkinkan, rojilan boleh sambil berjalan, masyian berjalan, aurakiban atau di atas kendaraan, mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbili laha atau tidak menghadap kiblat. Wa yu'adiruna dan menjadi udzur fil a'mali dalam berbuat al-kasirah yang banyak, fi sholati dalam sholat, kadorobatin kayak beberapa pukulan, mutawaliyatin yang sangat berurutan atau terus menerus. Nah, ini udah posisi sudah kacau balau, udah takut sekali, musuh sudah nyerang, udah pedang berhadapan dengan pedang, udah tidak bisa dihindari lagi. Ya udah, kalau waktu adzan udah tiba, waktu sholat udah tiba, udah sholat itu aja udah. Sholat bagaimana? Ya sudah. Sebisanya, mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, mau berjalan, berlari, atau duduk atau apa, silakan sudah. Yang penting tetap sholat. Ini sholat sendiri ya berarti ya. Nah, kalau kayak gini nih kayaknya sholat sendiri ya. Tapi gimana pemahamannya ya? Kullu minal qaumi, kulun minal qaum ya. Iya, fayusolli. Ya, kulun minal qaum ya. Masing-masing berarti ya. Kaifa amkanahu udah. Berarti enggak usah jamaah ini sudah ya. Fayusolli. Bukan fayusoluna kan? Fayusolli kulun minal qaum. Sholat sendiri berarti misalnya. Karena enggak memungkinkan kan ya. Udah. Sholat sebisanya. Ini artinya apa ya? Kembali lagi kita harus mengambil pelajaran. Sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, kondisi apapun. Dengan segala resikonya, ya tentu Allah akan memberikan keringanan. Kapan sholat bisa ditinggal? Tatkala sudah tidak sadarkan diri atau sudah mau mati. Itu saja. Tatkala masih sadar, masih ada kemampuan, sampai ngedipkan mata, isyarah aja pun masih wajib dilakukan. Tidak ada alasan, takut saya tidak sholat, ya tidak bisa.
ada tata caranya gitu ya. Ini tentang macam-macam sholat dalam posisi takut. Mungkin ada yang mau disampaikan, Hat? Ada cukup kalau Ustaz. Cukup ya. Kalau cukup kita ambil ringkasnya aja ya. Habis itu kita tambahin dikit. Masih kurang 30 menit, ya. Kurang 20 menit. Jadi sholat dalam khauf, sholat dalam ketakutan itu ada 3 macam yang dicontohkan oleh musonef di sini. Sebenarnya ada 6 kalau di Sahih Muslim ya. Tapi ulama pengarang kitab ini hanya ambil 3. Yang pertama, tatkala posisi musuh bukan di arah kiblat, maka imam membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ngawasi musuh. Kelompok yang kedua itu sholat bersama imam, takbiratul ihram bersama imam. Selesai menyelesaikan 1 rakaat, imam tetap berdiri, pasukannya menyelesaikan sampai salam. Selesai salam, pasukan tadi itu pindah menggantikan pasukan yang sedang menjaga musuh. Pasukan pertama pindah ke belakang imam untuk ikut sholat. Takbiratul ihram, kemudian bersama imam 1 rakaat. Bagi pasukan itu rakaat pertama, tapi bagi imam itu rakaat yang kedua. Kemudian pasukan menyelesaikan rakaat yang kedua, kemudian tasyahud bersama imam, salam bersama imam. Ini yang pertama, kalau musuh ada di arah selain kiblat dan bisa diatasi oleh pasukan Islam karena jumlahnya sedikit. Yang kedua, kalau posisi musuh itu ada di arah kiblat, maka imam itu membagi pasukannya menjadi 2 shaf. Kemudian takbiratul ihram bersama-sama semua pasukan takbiratul ihram bersama imam. Tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perbedaan apa-apa. Hanya tatkala imam sujud, itu tidak boleh sujud semua. Harus ada 1 shaf yang masih menjaga. Nah, tatkala imam sudah mengangkat kepalanya, sudah tidak sujud lagi, maka shaf yang tadi tidak ikut sujud, sekarang gantian dia yang sujud. Selesai itu, maka baca tahiyat, tasyahud bersama-sama, salam pun bersama-sama. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kondisi sudah tidak terkendali, sudah berkecamuk perang, sudah adu fisik, adu senjata dan sebagainya. Ya udah, sholat apa adanya sebisa mungkin dengan berjalan, dengan berdiri di atas kendaraan, hadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Yang penting tetap sholat. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Jadi kewajiban sholat tidak bisa kalah dengan kewajiban perang. Apalagi mohon maaf, kewajiban cari nafkah itu ya. Kenapa tidak sholat? Saya akan cari nafkah. Kalau ini tidak saya lakukan, maka saya tidak dapat uang nanti. Ya, tidak bisa. Itu tentang sholat. Sekarang kita lanjutkan. Faslun, fima yata'alaku, fima sesuatu, yata'alaku yang berurusan bil mayiti. Maaf, salah. Atasnya saja. Faslun fil libasi tentang pakaian. Sedikit ini ya. Wa yahrumu haram ala rijali atas orang laki-laki lubsul hariri. Memakai sutra. Wal tahattumi dan pakai cincin bidahabi dari emas. Wal qazzu juga memakai kain sutra fi halil ikhtiyari, fi halil ketika ikhtiar bisa memilih, maksudnya tidak terpaksa. Wa kadza begitu juga yahrum haram isti'malu menggunakan apa dzukira yang telah disebut ala jihatil iftiros meskipun hanya jadi alas wa ghairi dzalik atau selain jadi alas min wujuhin dari macam-macam al isti'malat penggunaan wa yahilu dan halal lirijali bagi orang laki-laki lubsuhu memakai sutra di darurati karena darurat kaharin kayak panas wabardin dan terlalu dingin. Muhlika ini yang membahayakan. Ya, ini bab tentang pakaian yang boleh kita kenakan dan yang tidak boleh kita kenakan. Haram bagi orang laki-laki itu memakai sutra, memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan memakai cincin yang terbuat dari emas.
atau yang terbuat dari kain sutra wal qos gitu ya. Nah, keharaman ini tatkala kondisinya itu normal-normal saja, bukan maksudnya ikhtiar di sini tuh bisa memilih. Kalau dipakai ya enggak apa-apa, enggak dipakai pun enggak apa-apa. Ya. Nah, keharaman itu enggak hanya memakai. Saya enggak pakai Ustaz, tapi saya jadikan alas untuk duduk, atau saya jadikan spray, atau saya jadikan tutup, apalah kan itu ya. Ya enggak boleh. Kenapa? Karena ini wakada yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihadil iftiras wa ghairi dzalik min wujul isti'mal. Pokoknya dipakai, entah itu langsung berhubungan dengan badan atau enggak. Jadi alas, jadi pakaian, jadi tutup urung bantal dan sebagainya itu enggak boleh. Ini sutra. Begitu pula dengan emas tadi itu ya, cincin. Kemudian wa yahilu dan halal lil wali bagi wali maaf. Wa yahilu dan halal nisa bagi perempuan lubsul harir, memakai sutra waftirashihi dan menjadikan alas atau spray ya. Wa yahilu dan halal lil wali bagi wali ilbasu sobi memakaikan anak kecil al hariro sutra qabla di sini sebelum umur 7 tahun wabak diha atau setelah umur 7 tahun yang penting belum balik. Sekarang bagian orang perempuan itu halal memakai pakaian terbuat dari sutra. Entah dipakai langsung, entah dijadikan alas, entah dijadikan spray, entah dijadikan apa saja, yang penting itu urusannya dengan perempuan itu boleh. Sekarang wali itu boleh memakaikan sutra kepada anak kecil yang belum balik. Di sini dibatasi umur 7 tahun atau setelahnya, 8, 9, 10 kalau dia belum balik, boleh. Meskipun dia laki-laki. Sobi itu anak kecil laki-laki, kalau sobiah perempuan. Boleh walinya. Jadi anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu boleh dipakaikan kain sutra itu ya. Wa qalilu dhahabi, sedikitnya emas, wa kasiru dan banyaknya emas, ai istimaluhuma, maksudnya menggunakan emas sedikit maupun banyak, maksudnya fitahrimi dalam hal keharaman sawaun itu sama. Enggak, saya itu hanya pakai cincin kecil sekali, enggak sampai setengah gram. Itu pun haram sama dengan antum memakai cincin 1 kilo, sama aja. Emas 1 kilo sama setengah gram sama aja haramnya. Wa idza jika kana ada ba'du saubi, sebagian pakaian ibroi siman itu sutra, ay hariron sutra ya, wa ba'du dan sebagainya, al akharu yang lain qatnan itu kapas, au kutanan atau katun, masalan umpama jaza boleh lirajuli bagi orang laki-laki suhu memakainya malam yakun selama tidak ada al-ibraisimu sutranya ghaliban itu lebih banyak ala ghairihi atas lainnya. Fa'ingkana jika kana ada ghairul ibraisima selain sutranya itu ghaliban lebih banyak halla maka boleh. Wakada begitu juga ini stawa ya jika sama antara sutra dengan non sutranya itu sama bil asohi dalam kaul yang sahih yang lebih kuat itu boleh. Nah, ini tambahan. Kalau sutranya itu dicampur, nah lihat campurannya. Kalau campurannya itu lebih banyak sutranya daripada non sutra, maka haram. Tapi kalau campurannya non sutranya itu sedikit, sutranya sedikit sementara non sutranya itu lebih banyak, maka ini boleh. Atau sama, sutranya 50%, non sutranya entah itu katun atau kapasnya itu 50% juga, maka ini boleh menurut pendapat yang sahih. Jadi kesimpulannya kita dilarang menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra bagi kaum laki-laki dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Adapun anak-anak yang belum balik,
itu boleh walinya memakaikan. Karena anak itu kan belum balik, tidak ada hukum ya. Maka walinya ini yang dikenai hukum, tapi dia tetap boleh memberikan baju, memakaikan pakaian, sutra kepada anak-anak yang belum balik, laki-laki tentunya. Kemudian, kalau pakaiannya itu tidak murni sutra, dilihat. Kalau banyak sutranya, haram. Tapi kalau sutra dengan non-sutranya itu sama, 50-50 boleh. Atau sutranya lebih sedikit, ya tentu lebih boleh lagi. Nah, dalam memakai sutra ini tidak hanya berbentuk pakaian. Dijadikan spray juga haram, jadikan alas, mungkin jadi tikar atau jadi sorban yang tidak dipakai, ya hanya dipakai alas untuk sujud, ya tetap haram. Kenapa? Karena itu satu kesatuan dalam hal penggunaan kain sutra. Sedangkan bagi orang perempuan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang Allah izinkan untuk digunakan berhias bagi wanita. Mungkin itu, Syed. Waktunya tinggal 10 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan? Yang lain mungkin sudah ada, sudah jelas. Syed Sulaiman? Kosong. Kosong, ya? Oke, kalau sudah kita tutup. Ikut nyimak, dengan kemudian nyumbang ingin dapat pahala. Oh ya, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah kasih pahala bagi antum. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit nggih, Ustaz? Ya, Ustaz.